Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pengolah angka. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah mengisi kolom neraca sisa, bahkan sampai penyesuaian dan neraca disesuaikan. Nah, sekarang kita akan mengisi untuk kolom laba rugi dan neraca. Nah, sebelumnya untuk kolom neraca dan laba rugi ini, yang masuk ke sana dari daftar akun akan dibagi menjadi dua, yaitu yang masuk ke dalam kolom laba rugi adalah akun-akun nominal saja, sedangkan yang masuk ke dalam neraca adalah akun-akun real. Ya, kita sudah tahu akun nominal yang mana, akun real yang mana. Ya, jadi kita akan tandai dulu. Yang akun nominal itu akan masuk ke kolom laba rugi, yaitu dimulai dari akun nomor 4100. Jadi sel ini ya, 26 baris ke 26 dimulai dari sana, karena yang di atasnya ini semua adalah akun real ya. Nah, supaya mempermudah, saya akan gunakan fasilitas Excel, yaitu freeze paint ya. Saya letakkan kursor di sini supaya nanti bisa bergeser karena kolomnya panjang ke samping. Nah, ini akan tetap diam di sini sehingga kelihatan, sementara ketika saya geser ke samping akan berubah seperti ini ya. Nah, sekarang kita bagi dulu dengan cara memberi warna supaya mudah. Untuk bagian yang masuk ke kolom neraca itu dimulai dari aktiva sampai dengan akun-akun modal ya. Di sini sampai nomor atau baris ke 25 ya. Saya kasih warna kuning saja ya. Nah, kemudian untuk akun nominal akan masuk di sini ya. Di sini adalah pendapatan beban ya, akun nominal yang akan menentukan berapa besar laba rugi kita nanti. Nah, sekarang di sini saya kasih warna yang lebih terang juga, misalnya warna muda ya, atau pink lah. Nah, supaya kelihatan bedanya nanti kita akan atur. Jadi yang masuk ke kolom laba rugi hanya akun nominal saja, nilai-nilai akun nominal, dan yang di real adalah nilai-nilai yang di neraca adalah nilai-nilai akun real saja. Nah, untuk itu kita yaitu klik sama dengan rumus logika if dulu ya, if dulu baru buka kurung kemudian logikanya. Jadi di sini kita pakai logika baris yang sama, yaitu A6 ya. Nah, kita pakai logika supaya yang muncul di bagian kolom laba rugi itu hanya kolom yang berupa akun nominal, yaitu 4100 ke atas. Nah, kita logikanya seperti apa kita buat. Jadi seperti ini, jika A6 lebih besar dari sel 25, jadi lebih besar dari 3100, mulai dari 3101 ke atas, itu akan muncul di sini. Kalau 3100 ke bawah tidak akan muncul ya. Kita kunci dulu, tapi kita kunci supaya tetap, karena nanti kita akan copy ke bawah. Jika A6 lebih besar dari A25, maka dia akan mengambil dari debit neraca disesuaikan di sini ya. Kita klik neraca disesuaikan, jika tidak muncul angka 0 saja ya. Kita enter. Nah, kenapa hasilnya kok 0? Karena di sini juga 0. Nanti kalau kita copy ke bawah, maka akan muncul sesuai dengan logika yang kita buat. Di bagian kredit juga sama. Kita gunakan rumus if, buka kurung, logikanya jika A6 lebih besar dari A25, kunci, kemudian dia akan menampilkan kolom kredit ya, karena kita mengetikkan rumus ini di kolom kredit. Jika tidak, muncul angka 0 saja, kemudian kita enter. Nah, berikutnya kita copy file ini, kita copy sampai baris paling bawah. Seandainya nanti kita menambahkan detail di tengah-tengah, tapi namun kalau kita menambahkan detail itu harus mulai dari awal ya. Nanti di sini juga akan bisa. Nah, di sini akan muncul nominal saja. Yang real tidak muncul kan? Nah, tuh kita buat seperti ini.
Nah, sekarang berikutnya adalah yang neraca. Yang neraca kita tampilkan akun real saja. Jadi yang di bawah ini tidak muncul, yang muncul hanya yang bagian atas saja. Rumusnya berbeda karena logikanya juga berbeda ya. Tapi menggunakan logika. Logikanya adalah jika A6 tadi kan lebih besar dari 3100 ya, sekarang 3100-nya ikut sampai dengan ke bawah. Berarti lebih kecil ya, lebih kecil dari 3100. Nah, kalau 3100 saja kita buat lebih kecil, nanti 3100-nya tidak ikut ya, tapi bawahnya ini yang akan ikut. Nah, supaya sama kita tambahkan sama dengan ya, jadi sama dengan 3100 dan lebih kecil ya, dia akan ditampilkan nanti. Jadi A6 lebih kecil sama dengan A25, kita kunci, maka akan tampil debit. Jangan lupa di neraca disesuaikan karena kita ketiknya juga di debit ya, kita enter. Nah, kemudian yang di sini juga sama, kita ketik sama dengan if buka kurung, kemudian A6 lebih kecil sama dengan A25, kita kunci, maka akan tampil juga kolom kredit ya. Jika tidak, 0 tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita copy saja. Kita bisa copy direct atau copy paste ya. Nah, seperti ini sampai bagian bawah. Nah, yang muncul hanya real saja, yang nominal ini tidak muncul. Nah, ini untuk memisahkan, untuk mengetahui laba ruginya. Nah, sekarang kita jumlah di bagian bawah. Di bagian bawah itu rumusnya sama ya, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini, maka akan muncul jumlahnya. Lupa, jumlahnya kok tidak sama? Ya, memang tidak sama, karena disinilah kita akan dapat menentukan laba atau rugi ya. Kalau lebih besar pendapatannya, maka dia laba. Kalau dia lebih kecil pendapatannya atau lebih besar bebannya, maka dia rugi. Nah, bagaimana kita mengaturnya, kita akan olah ya. Pertama kita buat garisnya seperti ini. Nah, di sini kita buat garisnya untuk membuat total nilainya ya, karena nilai neraca itu atau laba rugi debit dan kredit itu kanan kiri kan harus seimbang, sedangkan ini tidak seimbang. Nah, selisihnya nanti itu menjadi laba atau rugi. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sama dengan rumus sebelumnya, yaitu menggunakan rumus sum ya. Kita jumlahkan di sini dan di bawahnya, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy untuk semua kolom ya, sehingga jumlahnya seperti di atas ya. Nah, sekarang kita buat selisihnya. Selisihnya itu nanti akan memunculkan hasil yang nilainya tidak minus saja atau lebih besar dari 0. Jadi kalau minus ya kita tampilkan 0 saja, karena tidak mungkin di sini mengurangi ya. Kalau mengurangi nilainya nanti akan salah, jadi berubah. Nah, sekarang di sini kita buat rumus, jika nilai kredit dikurang debit hasilnya lebih besar dari 0, maka akan berlaku rumus tersebut, yaitu kredit dikurang debit. Jika tidak, jika hasilnya tidak lebih besar dari 0, maka muncul angka 0 saja. Nah, akan muncul hasilnya ya. Di sini juga sama, kita buatkan, tapi rumus terbalik, yaitu untuk mencari selisih debit kredit. Kalau tadi kredit dan debitnya ya, kita gunakan rumus if buka kurung, debit dikurang kredit hasilnya lebih besar dari 0, maka berlaku rumus debit dikurang kredit. Jika hasilnya tidak lebih besar dari 0, maka muncul angka 0 saja, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Sehingga totalnya di sini akan sama, di sini 45, di sini 45. Artinya ini ada laba ya. Nah, di posisi neraca juga sama. Karena laba ini mempengaruhi perubahan modal ya, modalnya juga akan bertambah. Modal posisinya di kredit, berarti nanti akan bertambah juga di posisi kredit yang sebesar laba tersebut ya. Jadi kita buatkan rumus di sini sama dengan if debit dikurang kredit
lebih besar dari 0, maka berlaku rumus debit dikurang kredit ya. Jika tidak, maka muncul angka 0 saja. Nah, muncul kan rumusnya. Nah, di sini juga sama dengan if buka kurung kredit dikurang debit lebih besar dari 0, maka berlaku kredit dikurang debit ya. Jika tidak lebih besar dari 0, maka muncul angka 0 saja, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya jadi sama. Di sini pendapatannya bertambah, yaitu laba. Di sini modalnya bertambah karena adanya laba. Nah, sekarang tinggal kita kasih keterangan di sini. Kalau di sini ada hasilnya, berarti dia laba. Kalau di sini tidak ada hasilnya atau 0, berarti dia rugi, ya kan? Otomatis. Misalnya ini, kalau nilainya di debit 50 juta, ya, berarti kan lebih besar beban ya. Maka yang muncul adalah di kredit, artinya rugi. Ini misalkan saja. Tapi kalau nanti kita kerjakan dengan benar jurnalnya, jurnal penyesuaian, maka ini akan otomatis sendiri, tidak perlu kita rubah. Ini Pak Guru cuman kasih tahu supaya tahu kalau nilai debit lebih besar, maka akan munculnya di sini dengan rumus yang telah kita buat. Nah, sekarang kita buatkan di sini keterangan sama dengan if buka kurung jika di sini di debit ya itu lebih besar dari 0, maka muncul kata laba ya. Jika tidak, muncul kata rugi. Nah, seperti ini. Nah, seperti contoh tadi, kalau di sini 50, nah otomatis di sini rugi ya. Oke, jadi sudah berhasil. Sampai di sini dulu untuk membuat neraca lajur. Nanti selanjutnya kita akan belajar membuat laporan keuangan. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat.